Ya betul, saya merasa begitu. Jadi kalau di prinsip tata kelolanya di good public governance itu ada selain transparansi, akuntabilitas, ada namanya demokrasi, ada law enforcement, ada penegakan hukum ya. Ini yang juga tidak terasa kuat gitu. Di mana Pak Jokowi sepertinya saya merasa sejak awal berkuasa di periode pertama juga tidak memiliki sense seperti apa sih memang pentingnya tata kelola itu tidak ada. Kita juga nggak habis pikir ya, saya juga merasa nggak habis pikir bahwa kenapa partai-partai yang sebenarnya punya kekuasaan, punya membawa amanat rakyat itu, suara-suara rakyat itu akhirnya begitu saja dia menyerahkan lehernya ke Pak Jokowi gitu ya. Kekuasaannya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto diambil semua nih oleh Jokowi. Dan dalam waktu tempo yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Termasuk rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi gitu ya. Berarti ini adalah buah dari buruknya tata kelola yang menurut saya iya dimiliki oleh Joko Widodo. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari ketika tidak ada tata kelola yang bagus, maka kemudian semuanya itu menjadi lebih buruk. Selamat datang di Narada Syndicate, tempat kita mengeksplorasi tantangan dan dinamika demokrasi di Indonesia. Episode kali ini kita akan mengulas tentang tata kelola pemerintahan di rezim Joko Widodo. Tata kelola pemerintahan bukan saja penting untuk kinerja, tapi juga menjaga marwah transisi kepemimpinan nasional dalam proses demokrasi melalui pemilihan presiden 2024. Saya, Kusviardi, akan bersama Asad Nugroho, praktisi dan konsultan good governance, akan mengeksplorasi lebih jauh mengenai topik tata kelola ini untuk pemirsa semua. Selamat datang di Narada Syndicate, Bung Asad. Selamat datang. Terima kasih Mas Ardi sudah diundang di sini. Mas Asad, bagaimana Anda melihat tata kelola di rezim pemerintahan Joko Widodo ini? Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau tata kelola itu kan baik di swasta maupun pemerintahan di lembaga publik pasti ada kaidahnya, ada standarnya. Ada juga yang sifatnya kebijakan, berarti regulasi, ada juga sifatnya standar. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah cukup maju sebenarnya aturan-aturan soal itu. Di sektor corporate, dalam hal ini adalah swasta dan BUMN, ada namanya good corporate governance. Kalau di sektor pemerintahan ada namanya good public governance. Nah, di dua-duanya tentu saja saya dalam beberapa kali terlibat, kemudian apakah dalam sebuah training, apakah kemudian kajian, kemudian juga sudah pencerahan soal itu saya terlibat. Ya memang kerasa sekali bahwa Pak Jokowi atau mungkin rezim ini terlalu atau mungkin cukup mengabaikan lah, bahasanya mengabaikan tata kelola itu. Bagaimana aturan-aturan, bagaimana terkait dengan bagaimana pemisahan tugas-tugas di antara para pelaku gitu ya, itu juga tadi kan harusnya kan ada mana DPR, mana pemerintahan, itu kan jelas tugasnya, yang satu mengawasi, memberikan konsultasi, memberikan hak budgeting segala macam, itu tidak bisa mengimbangi pemerintahan. Mungkin terutama di akhir-akhir ya, apakah memang karena eksekutifnya terlalu kuat gitu ya, ataukah seperti apa, sehingga balancing ini tidak terjadi. Begitu juga di BUMN kita terasa bahwa memang governance sekarang juga kurang bisa tidak terlalu kuat lah. Jadi memang apalagi terakhir bahwa ada biasanya kalau di BUMN itu ada namanya assessment GCG, assessment tata kelola gitu ya. Terakhir tidak ada lagi, aturan soal itu tidak ada lagi. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang sengaja dihilangkan ataukah seperti apa gitu ya. Nah ini yang juga kita bahasanya prihatin lah gitu ya, prihatin bahwa kok ya seperti ini gitu. Memang ya menurut saya kurang gitu ya, sangat boleh dibilang ya sangat kurang lah untuk itu. Dengan begitu berarti kita bisa mengatakan bahwa selama rezim Jokowi berkuasa ini kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu dijalankan tanpa tata kelola atau tanpa mempertimbangkan tata kelola yang baik. Iya, ya betul. Saya merasa begitu. Jadi kalau di prinsip tata kelolanya di good public governance itu ada selain transparansi, akuntabilitas, ada namanya demokrasi, ada law enforcement, ada penegakan hukum ya.
ini yang juga tidak terasa kuat gitu. Di mana Pak Jokowi sepertinya saya merasa sejak awal berkuasa di periode pertama juga tidak memiliki sense seperti apa sih memang pentingnya tata kelola itu tidak ada. Atau kemudian juga mana yang kemudian penting untuk dilakukan yang pada akhirnya membawa efek domino yang positif untuk pembangunan negara itu nggak ada dilakukan. Mengutip kata-kata Saifullah Fattah bahwa dia sudah cerai dengan Jokowi 100 hari pertama karena indikasinya gampang. Korupsi yang itu menjadi motivasi utama kita reformasi itu sudah diingkari oleh Jokowi sejak pelemahan KPK. Jadi kalau sudah bilang 100 hari pertama itu dia melihat bagaimana Jokowi tidak memberikan komitmen yang kuat untuk anti korupsi gitu. Dan itu adalah akar dari tata kelola. Jadi sejak awal pemerintahan Jokowi ini memang tidak punya komitmen untuk tata kelola. Betul. Dan itu terlihat pada pelemahan KPK. Betul. Di masa pertama. Nah, bahkan di masa pertama. Periode pertama, masa-masa awal gitu. Karena kalau di tata kelola itu ada dua hal yang penting. Atau sebenarnya satu utamanya adalah conflict of interest atau benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan itulah kemudian yang tidak dipahami oleh Jokowi. Benturan kepentingan itu kan ketika dia sedang menjalankan tugas, maka kemudian bagaimana keluarganya, kemudian orang-orang sekitarnya itu jangan sampai punya benturan kepentingan memanfaatkan jabatan dia gitu ya. Ini yang kemudian pada akhirnya ketika di periode pertama awal-awal dia sudah tidak komit terhadap pemberantasan korupsi, bahkan itu yang kemudian jadi tadi motivasi utama kita sama-sama aktivis 98. Kita dulu demo itu kan menjatuhkan rezim karena KKN. Dan KKN itu kan korupsi itu diberantas tidak bisa dalam 1 hari 2 hari. Tidak bisa dalam 1 periode. Bahkan mungkin bergenerasi gitu ya. Ini belum habis 1 generasi, Pak Jokowi sudah meninggalkan itu. Karena mungkin memang seperti kata orang, dia tidak ikut waktu itu. Tidak paham bahwa apa itu makna reformasi. Jadi ketika motivasi reformasi itu adalah KKN, maka kemudian Pak Jokowi tidak menganggap itu penting. Padahal korupsi itu kan harusnya, tadi saya mengatakan bahwa ini harusnya beberapa generasi baru benar-benar punah gitu ya, korupsi itu. Berarti Pak Jokowi berapa? Mungkin 10 tahun, 20 tahun, belum sampai 20 tahun dia sudah mengingkari. Dia tidak membangun satu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang diletakkan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Betul. Nah, tadi disinggung bahwa tata kelola yang baik itu salah satunya adalah soal transparansi, terus ada juga penegakan hukum. Lalu bagaimana dengan partisipasi publik? Iya, ini dulu kan ada jargon yang kita dengar ya. Saya kangen di demo, ternyata begitu demo banyak ininya kan, banyak represinya juga. Ini yang saya kira juga pertama partisipasi publik secara jalanan itu juga tidak muncul karena itu kebebasan berpendapat ya. Ya betul. Nah partisipasi publik yang sifatnya benar-benar partisipasi publik yang untuk kebijakan saya kira tidak terasa. Contoh yang paling gampang adalah bagaimana pembangunan IKN itu undang-undangnya lahir dalam mungkin hitungan hari gitu ya. Kemudian Omnibus Law saya kira juga hitungan hari, tidak ada proses dialog publik. Dialog publiknya atau mungkin gunjingan publiknya baru dilakukan pasca itu disahkan gitu. Yeah. Jadi kita lihatlah waktu Omnibus Law kan teman-teman kita dari buruh kan juga turun banyak sekali. Tapi juga kayaknya nggak didengarkan gitu. Jadi ini yang saya kira sayang. Jadi ini mencerminkan bukan saja abai terhadap tata kelola, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme ya. Betul. Jadi itu otoritarisme itu muncul karena memang jadi budaya-budaya KKN yang harusnya dituntaskan di tengah jalan dia khianati, dan kemudian begitu ada akar persoalannya, begitu KKN itu dikhianati maka kemudian orang-orang yang tadinya sudah tertiarap, bahasanya koruptor tiarap, begitu melihat bahwa rezimnya tidak pro pemberantasan korupsi, maka kemudian mereka bangun lagi. Bangun lagi itu caranya adalah memang cara bisnis yang lama gitu ya. Dia bahasanya apa? Bahasa Jawa ini mengagung-agungkan lah. Nah, jadi menservis penguasa dengan berbagai cara yang lama, suap, kemudian juga mungkin upeti segala macam itu, maka kemudian yang pada akhirnya Pak Jokowi mungkin menganggap bahwa oh ternyata orang pada mendukung saya. Jadi Pak Jokowi
tidak melihat bahwa masyarakat yang menolak itu juga banyak, tapi merasa bahwa semuanya kok mendukung Berlindung saya. di balik popular vote ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, Jadi, karena merasa dipilih dengan suara terbanyak menang, berlindung di situ ya gitu ya. betul. Nah, tadi ada yang menarik soal korupsi dan nepotisme itu. Anak-anaknya Pak Jokowi pernah dilaporkan ke KPK karena diduga ada semacam ya benturan kepentingan atau apa sesuatu yang tidak lazim gitu ya. Karena usahanya anak-anaknya Joko Widodo nih menerima ketiban investasi dalam jumlah yang cukup besar Iya, gitu ya. betul. Nah, ini juga sudah terjadi di periode pertama ya. Betul. Jadi menurut saya gini, tadi soal benturan kepentingan tadi itu adalah akar persoalan dari atau mungkin bahasanya mbahnya korupsi itu adalah benturan kepentingan. Begitu benturan kepentingan sudah dilakukan oleh para penguasa, maka dia menjadi sasaran tembak atau mungkin juga menunjukkan bahwa komitmennya nggak kuat gitu ya. Sehingga dia tersandera banyak hal lah gitu ya. Entah itu Pak Jokowi, entah itu menteri-menterinya ketika melakukan benturan kepentingan, maka maka kemudian pada akhirnya adalah dia tersandera oleh kepentingan yang tadi disalahgunakan tadi. Nah, kemudian termasuk juga anaknya. Harusnya kan Pak Jokowi sebagai seorang yang, dan ini mungkin satu-satunya presiden ketika sedang berkuasa dia punya anak yang maju sebagai wali kota, sebagai pemimpin daerah, itu kan ya, Pak SBY tidak melakukan itu, Bu Mega juga tidak, gitu ya. Jadi ketika Joko Widodo membiarkan gitu anaknya ikut kontestasi pilkada untuk menjadi calon wali kota dan akhirnya menang, kemudian menantunya juga mengikuti proses yang sama gitu ya, itu adalah bagian dari nepotisme tadi itu. Betul. Jadi saya kira bisa kita sebut itu sudah cikal bakal dinasti. Nah, itu saya kira bahasa Jawanya cetha welo-welo lah. Oh, Ya, cetha welo-welo. Jadi terlihat sekali bahwa memang dia membangun itu. Dan tentu saja orang kan tidak bisa, orang di bawah yang ada sekitar yang sedang mendukung atau mungkin sedang berkontestasi tadi, dia tidak bisa membedakan atau tidak memisahkan bahwa ini adalah mantan Pak Jokowi, ini adalah anaknya Pak Jokowi gitu ya. Sehingga potensi benturan kepentingannya tinggi. Pak Jokowi punya potensi benturan kepentingan untuk dia sebagai presiden harusnya netral, harusnya independen, tapi juga dia mau nggak mau dia harus mengendorse. Toh kalau tidak, maka kemudian orang-orang yang ada di bawah, entah itu ya di penyelenggara pemilu gitu ya, di daerah, mungkin juga dia akan melihat bahwa ini anaknya Pak Jokowi gitu ya. Maka kemudian harus diamankan gitu ya. Itu saya kira akar persoalan benturan kepentingan ada di situ. Jadi Pak Jokowi harusnya bisa melihat, menempatkan diri, dia bersih dari benturan kepentingan, sehingga cara menghindarinya ya sudah, anaknya silakan berbisnis secara biasa, tidak perlu maju pilkada dulu, itu kan memungkinkan untuk dilakukan. Artinya seorang presiden yang punya komitmen terhadap ya good governance ya, pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, tentu bisa membatasi gitu ya, memberi batasan tanpa harus ada desakan publik ya. Ketika keluarga berbisnis ya, ketika kemudian bisnis itu berhubungan dengan pihak-pihak lain, tentu ada batasan-batasan kewajaran gitu ya. Ya betul. Harusnya begitu, harusnya pokoknya dia kalau mau ya bersabar dulu lah. Itu 10 tahun nggak lama gitu kan. Nanti setelah 10 tahun Pak Jokowi bisa menyiapkan anak-anaknya untuk hal-hal yang baik, kemudian tidak menjerumuskan dia dalam kondisi seperti saat ini. Oke. Gitu. Saat ini itu gimana kondisinya? Nah, saat ini kan tentu saja publik sudah berpersepsi agak miring Pak Jokowi. Tentu saja siapapun yang kemudian bahkan terakhir ya tentu saja Gibran yang baru 2 tahun sebagai wali kota tiba-tiba udah jadi wakil presiden. Itu kan kondisi yang kemudian ya tahu sih lah drama paman dan ponakan ya, itu kan sebuah drama yang akhirnya terjadi gara-gara awalnya adalah seperti itu. Pak Jokowi tidak bersabar untuk mendidik anaknya, menempatkan posisi dia sebagai seorang negarawan gitu ya, memaksa. Ini juga bentuk Joko Widodo tidak komit dengan aturan hukum yang ada kan? Iya, betul. Soal untuk pencalonan seseorang menjadi wakil presiden kan harus calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ya. Oke, ya. Salah satunya adalah umur gitu ya. Betul. Nah, memang toh akhirnya undang-undangnya
dibatalkan melalui MK atau mungkin direvisi melalui MK. Itu kan saya kira sebuah pemaksaan yang juga melukai. Pemaksaan atau bentuk kesewenangan? Nah, kesewenangan yang akhirnya ya oke lah, boleh. Kesewenangan yang akhirnya melukai sebenarnya, mencederai demokrasi itu. Menurut saya ini siapapun ya, meskipun kita akan melihat juga Pak Prabowo mengatakan itu bukan keputusan Jokowi, itu keputusan saya meminta Mas Gibran untuk maju gitu ya. Ini kan bagi ya jangan-jangan mereka bersekongkol siapa tahu ya, atau mungkin ada hal-hal yang tindakan Joko Widodo untuk terkait dengan kehadiran anaknya sebagai calon wakil presiden akhirnya menimbulkan keterlibatan pihak lain ikut dalam perbuatan yang melawan undang-undang akhirnya. Iya, jadi melawan merekayasa gitu ya. Karena memang pada prinsipnya kalau kita bilang bahwa aspek governance itu memang ada hal yang sifatnya kebijakan, itu ada undang-undang, PP dan lain-lain, ada juga yang sifatnya standar. Seperti sekarang KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance kan sudah punya standar terkait dengan governance di sektor publik, sektor swasta juga ada, sektor corporate ya. Itu pada prinsipnya jauh sekali bahwa itu dilaksanakan oleh rezim sekarang gitu. Kalau kita lihat ya, apa yang terjadi tadi, ya KPK menangkap 2 menteri ya di kabinetnya Joko Widodo nih. Ya. Yang pertama itu Menteri KKP, kemudian Menteri Sosial ya. Sosial waktu awal terkait ya. Berarti ini adalah perilaku biro di dalam kabinetnya jadi ngikut pemimpin ya dong. Nah, kalau betul. gitu. Jadi kira-kira kan gitu. Jadi ketika tidak ada teladan yang kuat, atau kemudian ada pembiaran, atau bahkan memang ada sesuatu yang ya dianggap bahwa itu Pak Jokowi memang permisif terhadap hal yang seperti itu. Permisif terhadap tata kelola yang baik, permisif terhadap yang tidak baik maksudnya, permisif terhadap praktek tata kelola yang dilanggar. Itu kan dia permisif soal permisif itu. Ya. Pelanggaran tata kelola yang baik ya. Maka kemudian anak buahnya Pak Jokowi kira-kira rezim ini bahwa istilahnya gini, yang penting investasi masuk, yang penting keputusan cepat, yang penting kemudian kerja. Itu kan pada akhirnya ya tidak boleh mengabaikan hal yang prinsipil. Di tata kelola itu ada prinsip demokrasi. Demokrasi itu adalah partisipasi publik, melihat bagaimana kehendak rakyat seperti apa. Yang kedua law enforcement gitu ya. Di law enforcement itu ya kalau yang sudah diatur ya ditaati. Ya, kemudian law enforcement itu kan ada aspek-aspek yang sifatnya merujuk pada norma-norma, merujuk pada etik-etik yang juga itu sudah dibangun sejak negara ini berdiri kan. Ya Pancasila yang kemudian norma-norma yang sifatnya universal itu sudah ada. Maka kemudian hukum mestinya juga dalam proses pembentukannya merujuk pada itu. Tapi ketika sudah dijadikan aturan, jadikan undang-undang, PP dan lain-lain, maka kemudian mestinya itu dipatuhi gitu. Nah, ini yang juga menjadi hal yang tadi melanggar. Mungkin bawahannya merasa bahwa ini bolehlah gitu ya, sedikit-sedikit dilanggar gitu ya. Kalau sedikit-sedikit dilanggar, lama-lama kan longgar juga gitu. Ya, kita ngelihat di 2 kasus tadi itu, KKP dan Kemensos. Di KKP kan terjadi penyalahgunaan kewenangan ya. Betul. Ya. Sementara di Kemensos itu penyalahgunaan anggaran. Nah, Ya, ini kan persis dengan apa yang kita bahas tadi tentang bagaimana kinerja atau perilaku Jokowi untuk tata kelola ya. Ya, betul. Jadi itu yang pada akhirnya sebenarnya ikutannya adalah sampai kemudian ke sana. Tapi yang jelas keteladanan soal sejak awal sudah mengabaikan pemberantasan korupsi, di mana korupsi ini belum benar-benar punah di negara kita, perilaku koruptif itu belum punah. Kemudian yang kedua adalah dia mengabaikan standar-standar itu. Jadi berlindung di balik kan sudah diatur, sudah diberi undang-undang bisa diubah. Itu kan menjadi gawat gitu. Karena apalagi sekarang DPR-nya juga mungkin kayaknya lemah. Dengan kita melihat bahwa banyaklah kasus ya di mana partai-partai itu seperti tidak berdaya di mata Jokowi. Itu yang saya kira juga menjadi hal yang ya patut disayangkan. Bisa kita sebut bahwa akhirnya seorang Joko Widodo bisa mengkooptasi parlemen dengan otoritarianismenya ini. Betul. Gitu ya. Jadi
kita juga nggak habis pikir ya. Saya juga merasa nggak habis pikir bahwa kenapa partai-partai yang sebenarnya punya kekuasaan, punya membawa amanat rakyat itu, suara-suara rakyat itu akhirnya begitu saja dia menyerahkan lehernya ke Pak Jokowi gitu ya. Ngikut apa yang ini ya. kan sama dengan periode di masa-masa Orde Baru. Ya. Saat itu kan partai politik yang ada di parlemen kan mengaminkan saja apa yang dimaui oleh Soeharto. Betul. Kan, sewaktu presiden. Ya. Tapi dulu memang itu bahkan Pak Harto pun sebenarnya bisa otoriter mungkin setelah 20 tahun ya. Ini baru 5 tahun sudah otoriter gitu. Ya, kita mau mengatakan bahwa ini demokratisasi pasca reformasi itu memberi ruang kepada Jokowi untuk hadir sebagai presiden, tapi Jokowi membunuh demokratisasi itu sendiri. Betul. Jadi saya kira ini dan berjalannya cukup sangat cepat. Jadi sangat cepat. Mungkin perlu ada kajian kenapa begitu sangat cepat ya, tapi ya gitulah. Jadi ada orang yang benar akhirnya berkesimpulan ini adalah Raja Jawa, kemudian juga mungkin karena memang awalnya kan sangat populis ya. Kita juga mendukung waktu itu mendukung Pak Jokowi di periode pertama kan juga melihat bahwa oh ini berbeda orangnya gitu. Wajahnya seperti ikhlas gitu ya. Kemudian juga nggak ada potongan-potongan otoriter gitu ya, ternyata di tengah jalan karena memang gitu. Jadi dia mungkin test case-nya satu seperti membatasi atau mungkin juga tidak berpihak untuk penguatan KPK di 100 hari pertama dibuktikan kok nggak ada protes publik. Kemudian mungkin melakukan kesalahan yang atau mungkin pelanggaran etis yang lain kok tidak ada persoalan, publik nggak bergerak, maka kemudian makin hari makin lama tidak perlu waktu 5 tahun dia sudah sangat mungkin berkuasa. Itu dipengaruhi oleh buzzer-buzzernya juga kali ya. Nah, saya kira aja iya. Jadi dia menggunakan pendekatan baru yang mungkin kejelian mereka rezim ini untuk memanfaatkan media yang sudah ada ya, kondisi sosial, politik, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang juga seperti ini, dia menggunakan cara-cara baru memanfaatkan medsos, siapa tahu. Jadi atau mungkin kita melihat itulah. Iya, kita melihat bahwa setiap kritik yang ditujukan kepada Joko Widodo itu akan dibombardir ya oleh para buzzer di sosial media dengan berbagai rupa pernyataan gitu ya. Mulai dari nggak move on, mulai dari dianggap radikal gitu ya. Ya gitu, itu yang menurut saya juga agak jahat sih. Jadi ada stigma-stigma yang khusus yang kemudian ditempelkan kepada orang-orang yang berseberangan. Tidak setuju itu berarti Anda anti pembangunan, tidak setuju atau berbeda pendapat berarti Anda anti Pancasila gitu ya. Ini tidak pro rakyat segala macam. Jadi seluruh karakter kekuasaannya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto diambil semua nih oleh Jokowi. Dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Pak Harto 20 tahun, 30 tahun ya. Itu cukup dalam 5 tahun sudah beres semuanya. Sudah beres semua. Sudah beres, maksudnya diadopsi semuanya. Jadi ini yang entah gimana ya, kita juga saya kira. Jadi wajar ya kalau kemarin dalam episode sebelumnya kita diskusi dengan Daeng Mukhair ya. Di diskusi itu kita menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ternyata pertumbuhan ekonomi yang 5% itu justru hasilnya adalah peningkatan kekayaan yang berkali lipat di oligarki para konglomerat di Indonesia. Jadi ini artinya kan sudah ketahuan nih siapa yang dilayani oleh pemerintahan ini sebenarnya, oleh rezim Joko Widodo. Ya, kita merasakan itulah. Kita merasakan bagaimana orang yang berseberangan bisnisnya dihambat. Orang yang berseberangan kemudian juga di stigma tidak baik. Ini yang akhirnya terjadi. Dan menurut saya itu ya kerasa lah, memang kerasa. Jadi bagaimana oligarki yang pada prinsipnya bukan kita gitu ya. Kalau dulu kan Jokowi adalah kita. Oligarki itu kan bukan kita sebenarnya. Itu benar-benar sudah menguasai. Jadi mewakili kita itulah oligarki itu. Jadi ekonomi, kalau menurut saya memang kita lihat bahwa ekonomi juga mungkin tidak tercapai targetnya, meskipun juga bisa disampaikan bahwa itu adalah akibat COVID segala macam. Tapi kan COVID juga mungkin saya nggak tahu salah urusnya seperti apa ya, sehingga
kemudian itu tidak bisa diantisipasi dengan cepat ya. Tapi ketika COVID itu juga kan terjadi upaya memanfaatkan kesempatan kan dengan misalnya meminta batasan defisit APBN Oh iya. melampaui batas Ya, undang-undang, lalu ya. tidak perlu persetujuan pemerintah Betul. untuk merubah besaran defisit, pembiayaan defisit. Itu kan bagian dari pemanfaatan situasi ya untuk abuse of power tadi. Betul. Gitu ya. Saya kira itu adalah sebuah kondisi yang memang diintensikan untuk ke sana, untuk memperkuat lagi meskipun sudah kelihatan otoritarismenya, tapi kita memperkuat lagi untuk itu. Jadi tidak ada lagi partisipasi publik di situ, tidak ada lagi dia katakanlah Pak Jokowi meminta untuk dia lebih otoriter gitu kan, Ya. dengan bahwa hak budgetingnya udah untuk kasus COVID meskipun akhirnya melebar-lebar itu kan di presiden saja lah gitu, di pemerintahan saja. Gitu yang saya kira juga menurut kita itu tidak cukup baik dalam hal tata kelola. Jadi mestinya kan sesingkat apapun DPR bisa diajak ngobrol gitu ya, diajak ngomong, kemudian juga ini kita bahas. Kalau ini sangat urgent kan mereka juga mestinya bisa lah memutuskan dengan hal yang sangat rasional dalam waktu sehari gitu ya. Tapi prosedurnya dijalankan. Jadi tampak sekali bahwa memang tidak ada itikat untuk menjalankan tata kelola yang baik dalam memerintah. Iya, gitu betul. Ya. Jadi mereka dalam hal COVID juga sama. Jadi ketika dia meminta hak yang otoritatif itu ke pemerintahan, ke presiden, maka itu dia sudah mengabaikan bahwa prinsip demokrasi di tata kelola sektor publik itu juga tidak dipakai atau bahkan kemudian diambil alih gitu ya, sehingga mengabaikan proses itu. Jadi itu mestinya kalau dia sebagai seorang negarawan, toh semuanya bisa dibicarakan dengan cara yang baik, dengan cara yang konstitusional, prosedural, percepatannya mungkin sangat bisa dilakukan. Jadi waktu itu kan juga mungkin meeting DPR dengan pemerintah untuk merealokasi budget itu kan bisa bersama-sama gitu ya, dalam waktu singkat bisa diputuskan, tapi itu tidak dilakukan. Ya, artinya situasi krisis itu kan dirasakan oleh semua pihak gitu ya. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa tentu akan ada kesamaan urgensi gitu ya. Ya, sehingga tidak perlu dong mengeliminasi peran budgetingnya parlemen ya, dalam hal DPR gitu ya. Menurut saya se-urgent apa sih sebenarnya? Kalau masih bisa diputuskan dalam waktu sehari 2 hari, DPR masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Ya, oke. Kecuali mungkin dalam kondisi perang, kemudian ya itu pun sebenarnya kalau kita lihat dalam tata kelola itu kan artinya begini, mau waktu pembahasannya sejam atau 2 jam gitu ya. Betul. Tetapi apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan anggaran itu kan harus mendapat persetujuan DPR. Betul. Nah, yang harus didapatkan adalah persetujuan DPR-nya. Maka ketika penjelasan kepada DPR disertai dengan penjelasan yang masuk akal, dengan konteks situasi yang dihadapi, maka DPR pun akan bisa menangkap urgensi itu. Iya, betul. Ketika ada proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR, rakyat juga ikut tahu gitu. Betul. Artinya proses ini adalah proses di mana transparansi, akuntabilitas, dan juga law enforcement ya, menjalankan aturan hukum yang berlaku gitu ya, berjalan. Tapi ini memang diabaikan sama sekali. Betul. Saya kira itu sudah dalam alam bawah sadar Pak Jokowi bahwa semua kekuasaan bisa di tangan saya. Apalagi waktu itu baru aja selesai menang periode kedua ya. Iya benar. 2019. Kan itu 2019. Ya, kan baru dilantik Oktober 2019 ya. 19. Di 2020 awal ya. Iya. Kita kena COVID. Nah, ya kita tentu saja 2 hal. Apakah Pak Jokowi tidak tahu ataukah menyengaja? Tapi harusnya presiden nggak boleh dong tidak tahu kan, dia punya banyak Tapi saya kira benar tadi, alam bawah sadar dia sudah mengatakan bahwa kekuasaan watak dong kalau gitu. Ya. Sudah watak ini. Watak. Subconsciousness itu ya. Subconsciousness ya. Itu sudah bahwa saya adalah penguasa. Tanda tangan ada di saya. Rakyat semua di sini. Jadi subconsciousness itu sudah di bahwa negara ini adalah negara kekuasaan. Itu yang saya kira sudah tercermin dari situ. Makanya kebijakan-kebijakannya walaupun terlihat populis, tapi akhirnya diuntungkan konglomerat ya. Konglomerat. Bansos misalnya, kelangkaan minyak goreng. Ya, kita ingat ya, kasus minyak goreng. Yang akhirnya ada beberapa tersangka meskipun tidak sampai ke. Tapi penikmat bansos minyak goreng itu
kan ya Sinarmas Ya, gitu ya. ya, Bukan masyarakat Iya, sebenarnya. betul. Bahkan ya masyarakat tentu saja menjadi korban karena ada bansos seliter, harganya 18.000. Tapi mungkin dulu awalnya berapa 14.000. Ya, kenaikan kelangkaan minyak goreng waktu Kelangkaan itu. minyak goreng kan. Jadi ada operasi pasar, tapi sudah dalam sehari, dalam seminggu katakanlah orang sudah menggunakan 2 liter, dikasih 1 liter, tapi itu untuk selamanya, maksudnya dalam 1 kali saja, tapi dalam setiap minggu dia harus membayar katakanlah 40% lebih mahal. Itu kan menjadi ya nothing bagi Ya, yang menarik itu adalah kan misalnya nih, kalau kita lihat harga minyak goreng itu misalnya, harga jual normal minyak goreng itu misalnya 20.000 gitu ya. Nah, karena ini diperuntukkan untuk bansos, maka mungkin dijual harganya 10.000. Nah, tentu untuk pembelian minyak goreng ini kepada pabrik minyak gorengnya kan di harga 20.000. Iya, betul. Yang menikmati mereka. Artinya yang menikmati perusahaan ini kan, bukan rakyat gitu ya. Jadi membungkus seolah-olah peduli pada rakyat, tapi sebenarnya sedang melayani oligarki lagi. Betul. Jadi itu permainan yang menurut saya bahasanya kalau kata Gilbran itu apa namanya menjijikkan atau tidak menjijikkan. Jadi kira-kira itulah. Jadi ini tega sekali gitu ya. Tega sekali Pak rezim ini seolah-olah memberi bantuan kepada masyarakat, tapi yang diuntungkan sebenarnya oligarki. Nah ini yang tadi sekali lagi kayaknya memang dalam otak alam bawah sadar mereka sudah terjadi seperti itu. Negara kekuasaan di tangan saya, kemudian kekuasaan itu bisa dijalankan semena-mena, kemudian tidak perlu melibatkan masyarakat. Itu yang sudah terjadi di alam bawah sadar dia. Jadi saya adalah penguasa ini, bukan kita, Jokowi adalah kita, tapi Jokowi adalah katakanlah penguasa gitu yang mungkin sudah terjadi. Jadi yang dibalik itu maka kemudian apa istilahnya itu ya tadi oligarki itu sudah, dan kasus-kasus bansos, kasus COVID itu siapa yang diuntungkan? Ya semuanya eksportir, importir vaksin, kemudian mungkin juga orang-orang yang menikmati dalam proses tata niaga vaksin gitu ya. Tapi masyarakat semuanya yang mungkin sampai harus berapa 500 triliun gitu kan juga tidak menikmati sedikit pun, bahkan ya disuntik itu kan sebenarnya bukan sebuah benefit. Tidak ada kejelasan kenapa harus vaksin, beli vaksinnya kemana, siapa yang ketiadaan transparansi, ketiadaan akuntabilitas, akhirnya potensi kerugian keuangan negara juga terbuka di situ gitu ya. Jadi harga vaksinnya harusnya berapa, harga tes itu kan harganya sebenarnya berapa, tapi dijual berapa kali lipat, itu kan sebenarnya juga kita nggak melihat ada transparansi di situ. Iya. Kalau kita lihat tuh kan kita jadi nggak tahu ya, waktu vaksin itu kan emang gratis gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu berapa harga beli. Betul. Kan pemerintah tidak mendapatkan itu gratis ya kan. Nah, pembeliannya apakah lewat pihak ketiga lagi gitu ya? Pihak ketiganya siapa? Jadi atas nama pandemi ya mereka berusaha juga untuk mengambil keuntungan kalau begitu. Iya pasti. Jadi bahkan ya kita tentu saja bisa mendengarkan bahwa itu sudah ya memang direkayasa segala macam. Ya, tapi tentu saja ketika toh itu sebenarnya benar-benar pandemi dan kemudian harus dilakukan, kan tidak kemudian menghilangkan peran-peran partisipasi publik, tidak menghilangkan proses-proses demokrasi, transparansi, tidak menghilangkan proses-proses bahwa itu namanya tata kelola tadi, governance itu tidak dihilangkan. Jangan sampai kemudian proses yang cepat itu mengabaikan itu, atau kemudian juga menjadikan bahwa hal-hal yang krisis tadi kemudian memperkuat otoritarisme yang dipegang oleh penguasa gitu ya. Menurut saya sih itu harus Nah, terus bagaimana kita ngelihat soal tata kelola ini dikaitkan dengan program bansos belakangan ini yang oleh para menteri disebut ini dari Pak Jokowi. Bantuan Pak Jokowi. Ya, menurut saya sih ini sudah disengaja mestinya ya. Mereka tahu bahwa ini adalah uang rakyat yang dibeli oleh pemerintah untuk disampaikan kembali sebagai program pemerintah, maka kemudian dia menyalahgunakan itu kan. Menurut saya memang ada terjadi pembodohan lah. Jadi ada Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian gitu ya, mengatakan secara terus terang, secara cita-cita dia mengatakan bahwa kalau sudah dapat maka kemudian terima kasihlah sama Pak Jokowi. Tentu saja ada intensi bahwa kemudian di balik itu adalah Pak Jokowi
arahnya kemana, membela siapa, mendukung siapa, itu kan terjadi. Jadi bahkan ada proses penyalahgunaan yang kemudian tadi saya katakan bahwa ada konflik kepentingan ataukah ada benturan kepentingan yang akhirnya disalahgunakan, dilanggar gitu ya. Dalam momentum pemilihan presiden ini. Pemilihan presiden. Karena sekali lagi, jadi ketika mengatakan bahwa ini adalah bantuan Pak Jokowi, ketika utang Pak Jokowi mengatakan ini adalah utang Jokowi ya, ya gitu kan, itu ada intensi tertentu yang dimaksudkan untuk memperkuat endorsement Pak Jokowi ke calon tertentu gitu ya. Ke anaknya? Ya, ke anaknya, betul. Jadi ke anaknya sebagai cawapres ya. Oh, ya saya baru ingat ya, ternyata anaknya. Iya. Oke, jadi ini yang akhirnya menurut saya benar-benar tadi mengabaikan sama sekali dengan tata kelola tadi. Ya, bukan hanya sekedar memanfaatkan program APBN ya untuk kemudian bisa memuluskan sang anak bisa memenangkan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Tapi kita juga ngeliat pembiaran ya, ada 5 menteri kan yang terlibat sebagai tim sukses ya, tim pemenangan di timnya anaknya Pak Jokowi ini. Ya ini Gibran ya. Betul. Jadi ini yang juga inkonsistensi Pak Jokowi terkait dengan kan pertama selain pembiaran kan juga ada aturan baru yang mengatakan bahwa menteri yang maju sebagai capres cawapres kemudian juga kepala daerah yang maju capres cawapres tidak perlu cuti kan, tidak perlu mundur. Tidak perlu mengajukan izin dan tidak perlu mundur kan dan cuti gitu. Tidak perlu cuti sebenarnya. Jadi cukup mungkin pada event-event tertentu. Meskipun saya nggak yakin. Itu perpres ya? Perpres ya. Oh, itu berarti presiden sendiri yang mengeluarkan tanpa persetujuan pihak lain dong. Ya kalau perpres kan sendiri. Ya artinya sengaja menggunakan perpres supaya tidak perlu ya meminta persetujuan pihak lain. Ini kan juga menurut saya luar biasa joroknya. Jadi sementara yang ASN tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh ikut berpihak, tidak boleh foto dengan menunjukkan jari dan segala macamnya. Tapi ternyata menteri-menterinya justru mengajarkan itu. Jadi melakukan itu gitu ya. Tapi saya mau tanya nih, menurut Anda kalau kemudian kita lihat para menteri ini ikut dalam tim pemenangan ya, tim pemenangan Gibran ini, itu bagaimana pemisahan antara penggunaan uang APBN dan untuk program kementerian dengan uang yang dipakai biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemenangan dalam Pilpres ini, pemenangan Gibran misalnya. Ya, itu tentu saja itu makanya kemudian itu susahnya. Maka kemudian kalau benturan kepentingan itu kan tidak untuk dihilangkan, tapi tidak untuk sebisa mungkin dihindarkan gitu ya. Sebelum terjadi benturan kepentingan harusnya dihindari. Termasuk tadi bahwa kalau yang sudah menjadi menteri ya jangan maju jadi cawapres gitu ya. Kalau bisa mundur gitu. Kalau mau maju juga mundur. Atau kemudian bahkan juga sampai kalau menjadi menteri ya jangan jadi jurkam atau menjadi tim pemenangan gitu. Karena pasti benturan kepentingan sangat tinggi. Dan ini yang sebenarnya dulu awalnya waktu kampanye periode pertama kan Pak Jokowi juga mengatakan tidak ada rangkap jabatan antara menteri dengan yang lain. Kok mau jadi menteri ya menteri saja tinggalkan. Tapi itu kan tidak lama kemudian itu di kabinet pertama iya. Tapi nggak lama kan? Di tengah-tengah udah. Ketika reshuffle sudah semua atau mungkin banyak pemimpin partai, ketua partai yang akhirnya masuk menjadi menteri kan. Itu awal lah Pak Jokowi mengkhianati. Itu bagian rangkaian dari pengkhianatan terhadap prinsip governance itu tadi. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya ini ikutan. Jadi dampak-dampak ikutan, kemudian juga kejadian-kejadian ikutan di mana Pak Jokowi membiarkan dan kemudian juga membolehkan bahkan kemudian pengingkaran terhadap governance tadi. Jadi kalau begitu adanya, memburuknya indeks pemberantasan korupsi, memburuknya indeks demokrasi, termasuk rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi gitu ya. Berarti ini adalah buah dari buruknya tata kelola yang menurut saya dimiliki oleh Joko Widodo. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari ketika tidak ada tata kelola yang bagus, maka kemudian semuanya itu menjadi lebih buruk. Jadi itu ikutan yang niscaya lah. Jadi ketika
mengabaikan tata kelola, kemudian juga proses yang bagus, partisipasi publik, demokrasi, prinsip-prinsip governansi sektor publik gitu ya. Itu akhirnya kejadian seperti itu. Karena orang tidak lagi melihat bahwa katakanlah gini, pemerintah ketika menjalankan fungsinya atau membuat kebijakan tidak melihat partisipasi publik, maunya ya kepentingan saya begitu. Dan pemahaman pemerintah terkait dengan kebijakan itu kan sangat memungkinkan itu berbeda dengan apa yang dimaui oleh masyarakat kan gitu ya. Masyarakat maunya apa namanya yang pemerataan, tapi yang penting ini pertumbuhan dulu gitu ya. Masyarakat maunya layanan untuk sektor yang menengah ke bawah, tapi ini jalan tol. Kemudian yang lainnya yang mungkin tidak banyak kelas bawah yang udah menikmati gitu ya. Tapi itu yang terjadi sekarang lah, bahwa kemudian itu tadi indeks tadi itu adalah sebuah keniscayaan ketika governansi diabaikan, maka kemudian ikutannya pasti begitu. Jadi ini yang ya sudah menjadi kenapa kemudian akhirnya governansi itu juga tata kelola itu juga berkembang di seluruh negara-negara maju, dan kita sebenarnya sudah mengadopsi itu agak lama. Tapi tadi karena kita meyakini bahwa ketika ada governansi yang bagus, maka kemudian indeks pembangunan manusia, indeks korupsi pasti akan membaik lah gitu ya. Dan kemudian ya kinerja sektor publiknya juga akan bagus. Kinerja sektor swastanya atau mungkin kinerja sektor korporasinya juga akan bagus. Tapi ketika itu istilahnya bukti-bukti bahwa ketika pemerintahan mengabaikan itu, maka kemudian semuanya akan buruk lah gitu ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, kan bentuk ketidakpuasan terhadap Joko Widodo sudah mengeras ya. Betul. Sampai ada upaya impeachment segala macam. Impeachment ya, minta pemakzulan. Pemakzulan ya. Nah itu menurut Anda bagaimana? Ya itu pada akhirnya saya merasa bahwa itu muara dari ketidakbecusan, muara dari pengelolaan pemerintahan yang buruk lah gitu ya. Maka kita tidak bisa menyalahkan, meskipun pada akhirnya apakah yang salah benar-benar Pak Jokowi, ataukah pembisiknya, ataukah pembantu-pembantunya, tapi harusnya Pak Jokowi sebagai seorang presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, itu punya sikap sebenarnya, punya sikap untuk ya memang dia melit ini dengan cara yang baik ya. Tapi memang pada akhirnya kan kasihan lagi ke Pak Jokowi, ke rezim ini. Maksudnya kasihan itu dalam arti harusnya kan dia bisa turun dengan baik, harusnya dia bisa harusnya bisa husnul khotimah. Husnul khotimah, tapi ternyata ini su'ul khotimah. Kalau benar-benar ada pemakzulan kan, meskipun waktunya mungkin pada akhirnya tidak sampai pemakzulan benar, tapi proses pemakzulan itu kan sudah terjadi, itu kan catatan buruk lah. Jadi semoga saja memang ini menjadi catatan atau pelajaran bagi presiden pemerintahan yang akan datang, bahwa kalau mau memerintah, ya ikuti aturan governance yang baik di sektor publik, ikuti kehendak masyarakat, kemudian tadi KNKG yang sudah membuat aturan-aturan soal governance di sektor pemerintahan, itu juga itu bagus gitu ya, itu ideal, dan kemudian dekati ideal itu gitu. Jangan kemudian itu kan urusan KNKG, bukan, ini urusan publik, urusan negara gitu ya, urusan rakyat semuanya gitu ya. Kalau mau itu ya tentu saja saya menduga pemakzulan prosesnya akan berjalan, meskipun tidak sampai pada mungkin perlu waktu panjang, dan tidak sampai terjadi seperti itu, maka kemudian itu sudah menjadi catatan buruk lah. Tapi di balik itu juga sepertinya ini kan pemakzulan ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo akan banyak campur tangan dalam pemilu presiden kali ini, dan itu akan memperparah ya. Dalam kondisi sekarang saja, misalnya itu kehadiran Gibran sebagai wakil presiden sudah mengganggu ya legitimasi pemilu kita. Apalagi kalau kemudian dipaksakan dengan cawe-cawenya Joko Widodo untuk memenangkan anaknya ini gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan dorongan agar Jokowi di impeachment gitu. Ya, betul. Nah, jadi kan ini dua hal yang artinya di sisi lain nih ada penyelamatan ke depan, tapi juga ada juga karena track record ya. Nah, ini gimana kita menyikapi kondisi seperti ini? Ya, kalau kita itu berarti masyarakat kalau mau menyikapi, ya kita tidak ingin bahwa ini terjadi lagi. Nah, jadi penyikapannya adalah, ya sudah, kita tidak setuju dengan itu. Maka kemudian yang kira-kira meneruskan ini, maka jangan dipilih. Kira-kira gitu, sikap publik ya.
sikap publik, sikap ya kita sebagai orang yang ikut berkonsentrasi atau mungkin concern terhadap Dia tidak memilih produk yang melanggar konstitusi lah gitu ya. betul, melanggar aturan, Ya. tidak punya etis untuk menjaga marwah negara gitu ya. Nah, itu kan saya kira kita harus ya sudah tinggalkan saja gitu. Menurut saya itu ini sebuah cara. Jadi bentuk perawanannya adalah dengan tidak memilih Gibran sebenarnya. Betul, kira-kira gitu. Jadi ini mau nggak mau gitu ya, dengan berat hati kita harus realistis. Kalau kita biarkan itu, maka itu adalah penerusan terhadap rezim otoriter yang sudah 10 tahun ini berjalan. Oke. Nah, maka mereka kan tidak bisa terpisah gitu ya. Yang melanjutkan maka tidak bisa dipilih gitu ya. Pilih yang kira-kira benar-benar menjadi antitesa atau kemudian juga yang ingin benar-benar menegakkan governansi di negara ini gitu ya. Artinya memberi sanksi lah ya. Sanksi sosial, sanksi politik ya. Karena kita sebagai pemilih adalah pemegang kedaulatan. Ya tentu kita bisa memanfaatkan ini untuk memberikan sanksi. Betul. Gitu ya. Jadi harus ada keberanian sih ya, harus ada keberanian. Meskipun kalau kita di kelas menengah pastinya insya Allah berani ya, tapi ini yang kita harus tularkan. Keberanian-keberanian untuk memberi sanksi, keberanian-keberanian untuk memberikan sanksi sosial, sanksi politik terhadap para pelanggar etika, pelanggar tata kelola ini, maka kemudian kita tidak memilih itu. Dan itu kita harus tularkan keberanian ini pada orang-orang yang mungkin selama ini merasa tertekan. Karena banyak yang tertekan juga sih. Jadi orang yang pada prinsipnya pengennya melawan tapi masih tertekan gara-gara bansos, gara-gara di macam-macam. Atau yang tertekan gara-gara ya punya kasus segala macam itu ya, yang ditekan secara... Artinya kita sudah tahu ya bahwa ada otoritarianisme. Ya. Ada pengabaian terhadap penegakan hukum. Ya. Nah, maka bentuk sikap perlawanannya harus ditunjukkan pada momentum ini. Betul. Jadi ini untuk mengakhiri itu semua, betul. maka jangan biarkan ada keberlanjutan rezim Jokowi. Betul, gitu ya, dalam segala bentuknya. Iya, betul. Jadi menurut saya kalau tidak dilanjutkan, saya kira kita lebih mudah untuk memperbaiki kembali. Karena begitu ini dilanjutkan, maka kemudian beban-beban masa lalu penerus ini mau nggak mau akan dilanjutkan kan. Seberapapun dia ingin berubah gitu ya, ingin menghindari, tapi kan beban itu sudah Tapi ada. kan namanya anak kan nggak mungkin untuk mengoreksi pekerjaan bapaknya. Ya, apalagi itu. Jadi apalagi bahwa kemudian ini sudah benar-benar anaknya, ini sudah satu visi, ya, apalagi anaknya ya. Ya, sebagai anak yang baik ya akan meneruskan dan mengikuti apa mau bapaknya ya, kan. Betul. Bakti orang tua, bakti anak pada orang tua. Tapi jangan pakai fasilitas negara harusnya ya. Nah, itu yang kayaknya akan terjadi sih. Ya. Akan jadi pemanfaatan fasilitas negara. Jadi, ya, artinya itu yang kita mesti waspadai bersama ya. Oke, mungkin untuk mengakhiri diskusi kita ini, closing statement yang ingin disampaikan. Oke, baik. Saya kira ini, jadi bahwa rezim ini sudah terbukti menyalahi prinsip-prinsip governansi sektor publik di Indonesia. Tidak ada partisipasi publik, tidak ada demokrasi tadi, transparansi juga berkurang, kemudian kekuasaan itu ada di satu tangan gitu ya. Kemudian itu yang juga membatasi bagaimana transparansi dan lain-lain lah gitu ya. Itu sudah terjadi. Maka kemudian yang paling penting adalah ya sudah, apa boleh buat. 10 tahun ini kita sudah dihadapkan pada hal itu, maka kemudian kita mau nggak mau sebagai para orang yang concern terhadap governansi tata kelola, maka kemudian kita perlu bergerak. Saya punya concern untuk itu, untuk bergerak bersama-sama dan kemudian juga memperbaiki ini. Salah satu cara yang paling mudah atau mungkin yang bukan mudah tentu saja, tapi komitmen itu adalah kita tidak ingin melanjutkan inilah gitu ya, melanjutkan ini. Kita ingin perbaikan, kita akan ingin perubahan, maka kemudian kita ingin bahwa ya orang yang tidak, kita harus memilih. Jadi orang-orang yang tidak melanjutkan cara-cara lama, cara-cara yang dari dulu waktu kita muda kita melawan Orde Baru untuk melawan KKN ternyata dilanjutkan, maka kemudian kita semangat itu yang kemudian harus dihajarkan lagi, harus dimunculkan lagi dengan memberi sanksi tadi, kata Anda memberi sanksi politik dengan tidak memilih pihak-pihak, orang-orang atau mungkin calon yang kemudian akhirnya akan melanjutkan. Kita ingin melanjutkan rezim Jokowi. Saya kira itu. Oke, terima kasih pemirsa. Kita bertemu lagi di diskusi berikutnya. Terima kasih Bung Asad. Sama-sama.